kembali oleh KPU Labuan Batu dan juga lengkap dengan Bawaslu. Setelah diterima berkas administrasi dan telah dicek, diperiksa, dinyatakan tadi diterima sebagai bakal calon. Seluruh persyaratan yang 22 item sudah terpenuhi. Dan juga KPU menjelaskan akan langkah berikutnya tanggal 8 sampai tanggal 11 kami akan diperiksa kesehatan dan juga psikotes di Medan. Pak, program apa yang ditawarkan kepada warga Labuan Batu? Ya, terima kasih. Sesuai dengan visi misi, seluruh bakal calon itu kan harus berdasarkan RPJP, rencana pembangunan jangka panjang Labuan Batu sampai 2025 ke depan. Itu bagaimana? Nah, Suhari Irwan Hindra ini menyadari situasi pandemi COVID-19 yang memang akan mengkoreksi semua apa yang telah direncanakan sebelumnya. RPJP kita ini disusun di tahun 2015 masa Pak Igor dan saya dulu sebagai wakil bupati. Ya, ini menjadikan Labuan Batu ini Labuan Batu atau daerah yang sentra jasa dan juga agroindustri sampai tahun 2025. Kami harus realistis. Suhari Irwan melihat perkembangan ini menyampaikan visi misi secara resmi akan diperlukan kerja keras dan juga realistis melihat situasi. Maka kami pertama mementingkan untuk membuat mengarahkan pembangunan Labuan Batu pertama dengan konektivitas terhubung seluruh daerah-daerah yang selama ini sangat hancur infrastrukturnya yang menyebabkan perekonomian melambat dan bahkan bertutup secara minus dan bahkan banyak masyarakat kita melakukan pembangunan secara swadaya di daerah Teguh HSD, Desa Sidomulyo, Pasar 8 dan terus ke Dusun 45 itu satu bulan hampir terkumpul 60 juta uang masyarakat gotong royong swadaya. Itu baru satu contoh, banyak desa-desa lain yang hancur di desa Senutawar, Situkang dan juga banyak wilayah perkotaan juga masih buruk sanitasi secara umum apalagi di pesisir. Nah, untuk itu konektivitas penting. Kedua, prinsip kolaborasi. Suhari Irwan Hindra sadar membangun Labuan Batu harus berprinsip dengan kolaborasi, bekerjasama dan sinergi antar seluruh komponen yang ada di daerah ini. Dengan jumlah penduduk 620.000 tentu akan membuat kita sadar dengan keanekaragaman budaya, maka kita akan jadikan magnet kembali Labuan Batu yang bersemboyan di Kabinat Epabolo. Maka suku budaya, suku bangsa ini harus secara bersama bangkit spiritnya kembali untuk kemudian tidak boleh kebrutalan politik yang membuat masyarakat terus putus asa. Itu mari kita kedepankan Suhari Irwan Hindra dengan tadi prinsip konektivitas, kolaborativitas, kerjasama dan juga tentu kreativitas. Kenapa harus ada kreativitas? Ini sesuai dengan semua yang kita juga di Kabinet 40 itu, yaitu inovasi. Kita harus melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan rencana jangka panjang Labuan Batu kan itu membangun industri hilir. Maka sebenarnya Labuan Batu punya potensi besar. Apa potensi besar itu? Tidak hanya menghasilkan CPO, tapi juga harus sampai ada turunan yang lain dari CPO. Misalkan di daerah Jawa Barat sudah dibangun biodiesel dan juga akan ada sawit itu sudah resmi bisa menjadi bahan bakar Aptul. Luar biasa sawit ini dan luar biasa Labuan Batu ini. Terima kasih, Pak. Apa namanya ini? Abi Pasaribu, luar biasa pertanyaannya kan? Berapa miliar yang kami siapkan untuk dana kampanye? Pertama harus kami jelaskan ini ya, karena luar biasa praktek politik post-truth. Post-truth itu bahasa Batak sebenarnya, yang artinya itu politik kebohongan. Bahasa Inggris, setelah kebenaran itu ada kebohongan. Ya ini kami harus banyak menjelaskan, karena Suhari Pane itu didanai. Suhari Pane Irwan Hindra itu banyak uangnya nanti. Tapi di sisi lain sebelumnya Suhari Pane itu gak mungkin lolos, gak ada uangnya. Kata banyak orang kan, tak mungkin terkumpulkannya KTP, berat lah, apalagi nanti verifikasi dengan sensus, bukan lagi metode sampel, sebagaimana 2015 yang dulu. Artinya yang kami bangun adalah kekuatan tim. Dibuktikan dengan tim yang bekerja keras, mereka mendanai setiap beberapa pertemuan-pertemuan kami. Ada warga yang orang susah, mau kami kasih uang 300.000 pun enggak apa-apa. Ini partisipasi kami, sekedar teh manis. Tapi kalau Bapak jadi bupati, jadi wakil bupati, tolonglah program-program pemerintah itu datanya yang bagus lah Pak. Jangan begitu lah, mohon maaf saya tidak jelaskan lebih jauh. Artinya untuk keperluan yang sampai kami sebagai calon ini partisipasi masyarakat
Dan untuk kampanye juga kita tahu pedoman dari KPU, pemerintah juga memperhatikan aspek-aspek di masa pandemi ini. Jadi kampanye tidak membutuhkan banyak uang bagi kami, tapi bagaimana efektif, efisien dilakukan. Dan kami mengedepankan nanti crowdfund, mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kemudian bisa berjuang bersama-sama kami. Nah, himbauan terkait mengenai dugaan bayar ke sana bayar ke sini, gimana himbauan Pak? Tentu ini himbauan Gimana? Himbauan terkait mengenai masyarakat yang bisa dibeli suaranya. Masyarakat, himbauan terhadap masyarakat yang bisa dibeli suaranya. Ya, money politik atau vote buying, membeli suara, ini sebenarnya satu bentuk kebiasaan yang terus berlanjut dan itu buruk. Kenapa buruk? Masyarakat sendiri yang cerita kepada kami. Saya tanya di lapangan kan, di Desa Sungai Tawar, oh, kenapa jalan kami rusak Pak? Di sini dulu bagaimana? Bayar pajaknya bagaimana? Kami sebenarnya maunya Pak bayar pajak, tapi payah kali, itu kan kata masyarakat ini. Dan dikejar lebih jauh, itulah akibat dari politik uang. Ini yang kita sayangkan. Politik uang jelas terjadi. Bukan hanya memberikan uang, tapi menjanjikan uang dan barang itu pun sudah menjadi pelanggaran sebenarnya. Nah, himbauan kami kepada masyarakat, kami harapkan jadilah masyarakat yang paham melihat situasi yang berkembang dan kedepankan kepentingan jangka panjang dengan kondisi yang sekarang ini. Tentu masyarakat yang lebih paham lah, karena ada juga yang ngomong, alah udahlah Pak, gak usah capek-capek, nanti kami ambil uangnya, kami pilih Mas Ridwan aja Pak, kata dia gitu. Ada juga yang ngomong gitu. Kami pun diam saja, tapi dalam hati dia juga. Jumlah KTP yang sebenarnya kami 60.000 jumlah dukungan dari awal yang terkumpul setahun lebih 2 bulan lah bekerja. Tapi kami serahkan KPU waktu itu di tanggal 19 Juli sebanyak 40.000, dan sebanyak 40.000 ini telah diverifikasi memenuhi syarat 27.842 dukungan. Sisanya bukan berarti tidak memenuhi syarat, karena kami di gelombang pertama sudah memenuhi syarat, maka terhadap pemilih yang belum ditemui pada saat verifikasi, kenapa belum ditemui? Khusus di wilayah kota ini, Rantau Utara, banyak masyarakat kita yang pindah-pindah, kontrak di sini sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti pindah alamat. Atau pada saat diverifikasi itu mereka kerja, walaupun wilayah kota, Sirandoro, Pasuruan itu kalau siang diverifikasi mereka nggak ada di tempat, atau kadang bisa diverifikasi pada saat tender getah lah. Misalnya di Pasuruan itu dia tender hari Sabtu, nah gitu-gitu biasanya. Jadi yang memenuhi syarat resmi KPU sudah menetapkan 27.842 gitu. Kata Pak bawa Wes wayahe Labuhan Batu lebih baik.